Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah video keempat saya melakukan kajian online yang saya rekam di rumah sakit. Ini saya masih di rumah sakit Juanda Kuningan. Saya masuk ke sini itu menemani ayah saya itu Rabu malam jam 12 saya sampai sini. Rabu berarti malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Sekarang hari Minggu. Jadi udah 4 hari. Baru ini video keempat. Insyaallah kita masih berusaha manage untuk istiqomah melakukan kajian online. Jadi nanti ada tugas saya nanti mengupload dan memotong-motong videonya nanti insyaallah setelah sempat. Setelah kita ada kendala juga bahwa akses internet saya sekarang agak sempat terkendala. Ini baru dipulihkan dengan membuat kartu baru, tapi itu juga tidak bisa digunakan untuk upload. Jadi kita hanya untuk komunikasi terbatas yang darurat. Kita tidak akan membahas materi. Kita hanya akan bahas ngobrol-ngobrol faidah-faidah saja dulu. Hal yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah bahwa kita kalau sampai masuk rumah sakit itu, ini saya juga sampaikan ya kepada saudara-saudara saya, jangan sampai yang sakit kita bawa ke rumah sakit, yang sehat yang menunggu jadi sakit. Nah ini masalah tuh, ya kan? Kita itu kan yang sakit ini ingin sembuh, yang sehat jangan sampai menjadi sakit gitu loh. Kenapa? Kalau diperhatikan kan kalau di rumah sakit itu kan tidak tempatnya kan tidak begitu layak ya, terutama kalau malam hari dingin segala macam. Nah kalau orang itu tidak istirahat, yang menunggu itu kebanyakannya itu tidak, kadang ada yang sampai tidak istirahat. Nih saya punya keponakan ya, suami dari keponakan saya itu tidak tidur sama sekali. Akhirnya saya sampaikan itu jangan sampai menjadi sakit satu. Dan ternyata kenyataannya juga adalah suami dari adik saya, berarti ipar saya, sekarang masuk rumah sakit lagi di sini, di rumah sakit yang sama. Dia kena infus juga, diinfus sekarang. Akhirnya saya tuh ngerasa nih kok mau nengok mau nemenin saya nemenin saya untuk menjaga ini ayah yang lagi sakit. Dia masih sakit juga, jadi kita akhirnya gak anggap tuh kamu ya udah penyembuhan di situ, gitu kan, sama istrinya saya bilang ya udah kamu harus fokus sama suami kamu sih sebenarnya. Jadi akhirnya saya tuh malam di sini tuh kayak saya sendiri juga ya. Iya kan, cuma pada tidur pindah kemana saya sendiri ya, jadi kayak sendirian. Kejadian lagi baik. Nanti sekarang saudara-saudara saya pada datang lagi kena aplusan ya, jadi mereka aplus. Iya tapi saya stay dari awal di sini, kagak pulang. Akhirnya tapi sebenarnya
Ini pelajarannya. Saya tuh relatif kuat, memang badan saya itu relatif kuat. Saya karena berapa tahun nggak pernah sakit. Tapi bukan berarti saya tidak bisa sakit juga. Saya juga bisa sakit juga sih sebentar. Jadi ada risiko juga, saya juga ini kok kayak apa namanya, leher cepat kayak pegal-pegal gitu. Mungkin masuk angin gitu. Kayaknya saya baru beli tolak angin. Terasa kemarin tenggorokan kok tiba agak-agak sakit tenggorokan juga gitu. Ini kan ada, wah ini bahaya juga nih kalau begini. Kalau saya sakit saya bahaya nih. Jadi saya kemarin intervensi dengan banyakin minum air hangat, itu habis banyak air kencing mulu, nggak apa-apa. Sekarang tambahin dengan vitamin C. Jadi maksudnya adalah kita itu ingin membawa orang sakit ke rumah sakit itu untuk sehat. Jangan sampai orang yang sehat jadi sakit. Ini masalah sesuatu yang perlu kita jaga, itu concernnya jaga. Sebabnya ya kita harus manage istirahat juga. Jadi kalau kita perlu istirahat. Kalau bisa sih gitu kan. Kalau misalkan di rumah sakit itu main shift itu jangan banyak. Apa namanya itu, orang yang datang banyak, misalkan kita yang nunggu banyak. Tapi itu nyaring semua, ngobrol semua, tidur semua. Wah itu namanya nggak benar. Ini harusnya diatur itu dua orang sip. Gitu caranya. Ini saya perhatikan kan di situ kan suster kesehatannya tuh kerjanya ini ya 20 terus-terusannya. Iya 24 jam tapi main shift. Iya maksudnya itu, iya mereka main shift juga, otomatis kan gak mungkin gak kuat. Jadi kita harus shift terus. Tapi maksudnya ya kalau pelajaran tuh, kalau Anda punya istri suster itu udah pasti ditinggalin terus. Karena kan pagi-pagi, malam-malam ditinggal. Ini harus dipelajari. Ya nggak apa-apa, ada risikonya. Ini saya ngobrol sama orang Ciniru tuh. Wah enak juga ya kalau punya istri suster. Saya bilangin kamu ditinggalin terus tuh. Ada artinya ada plus minusnya. Oke, baik. Ini pelajaran berikutnya ya, saya ngobrol sama teman. Karena saya kan baru mengaktifkan paket nomor baru sebenarnya, tapi saya nggak akan sampaikan nomornya apa karena ini hanya untuk backup untuk internet aja. WhatsApp saya masih hidup walaupun ada kendala dengan nomor teleponnya ya. Kita lihat nanti gimana badarnya. Baiknya gimana kita lihat, tapi WhatsAppnya masih aktif. Nomor saya ini nomornya sudah lama juga sih, saya juga lagi pikir gimana ininya. Gimana baiknya, tapi itu nomor udah lama ya. Tapi WhatsAppnya masih aktif untuk sementara ya. Saya juga sudah membuka beberapa media sosial saya, jadi kalau mau menghubungi saya, kontak sama saya itu ya disarankan untuk memfollow salah satu atau kalaupun bukan semuanya ya. Jadi media sosial yang saya buat ada YouTube Mama Terhimat @mamaterhimat, ada Facebook @pekebun milenial ya, saya kan pekebun milenial. Jadi kalau mau pakai konotasi begitu, saya menanam video itu kan di internet, itu kayak menanam kan, berkebun, menanam berkebun. Ada di X itu pekebun milenial, ada TikTok itu Mama Terhimat 82. Telegram itu Ustadz Mama Terhimat. Ya. Dan sekarang saya baru membuat channel YouTube, WhatsApp itu Ustadz Mama Terhimat. Jadi nanti kalau Anda ingin ikut pelajaran-pelajaran, nanti kita lihat dari situ, kita sharing, di follow aja. Jadi itu kan salah satu. Dan saya kelihatan kan saya sudah menggarap bidang dakwah saya itu sudah bergeser ke internet artinya. Iya kan. Itu kan artinya pesan bahwa saya itu tidak bisa dihentikan. Anda boleh menghentikan saya di dakwah di lingkungan kecil. Di lingkungan kecil mungkin di kampung halaman dalam itu. Anda mungkin punya kemampuan itu. Tapi menutup saya secara permanen nggak bisa. Dan Anda tidak bisa juga menghalangi saya mengamalkan ilmu saya untuk kehidupan pribadi saya, nggak bisa juga. Itu kan hak saya.
Saya tidak bisa memaksa ya. Tidak akan memaksa. Saya tidak pernah memaksa orang lain untuk ikut saya, enggak. Saya hanya menyampaikan. Tapi kalau menutup saya, apalagi menghalangi saya mengamalkan ilmu saya, Anda nggak bisa. Itu dah garis besar, garis merah yang sudah tidak bisa dilewati itu. Begitu. Tapi Anda tidak perlu ikut saya, nggak apa-apa. Saya hanya menyampaikan kalau ini benar ini salah. Menutup mungkin sebagian orang boleh, tapi Anda berbuat zalim di situ. Tapi kalau menutup semua, saya tidak boleh ngomong sama sekali, Anda nggak bisa itu. Itu mau diapain gitu? Nggak bisa itu. Saya ngomong bebas dengan berbagai medianya, bebas saya. Saya bertanggung jawab dengan ucapan saya. Satu. Berikutnya ya. Sebagaimana saya juga pernah ngomong sama saudara di sini ya, banyak hal sih. Saya bongkar juga kenapa misalkan ada kayak misalkan ada pertentangan antara saya dengan para kiai. Saya ada pertentangan karena saya itu menyampaikan akidah dari ahlul hadis. Sementara para kiai menyampaikan akidah filsafat, ilmu kalam. Ya udah otomatis bertolak belakang di situ. Bertolak belakang pasti itu. Kalau mereka marah pasti. Ya namanya juga biasa kan ada pertentangan nilai. Dan saya bongkar itu kenapa perbedaannya. Ilmu kalam itu dasarnya mereka itu mengutamakan akal, mengesampingkan dalil, mengesampingkan Al-Quran dan hadis, mendahulukan akal ketika berbicara tentang Allah. Itu ilmu kalam. Itu filsafat itu begitu. Jadi mengutamakan akal, mengesampingkan dalil, membelakangkan atau memundurkan dalil, yaitu dari Al-Quran dan hadis, mengedepankan akal. Kalau dalil itu bertolak belakang sama akal, mereka buang jauh-jauh atau mereka palingkan maknanya supaya sesuai dengan akal mereka. Nah itu akal ilmu kalam tuh. Itu yang jalan mereka tuh. Saya mendebat mereka. Saya ini alur hadis, jadi saya alur hadis itu. Ini perbedaan madhab tuh. Saya mengedepankan dalil Al-Quran dan hadis, penjelasannya dari para ulama, kesepakatan para ulama tentang hadis itu, ketika berbicara tentang Allah. Ini Allah yang dibicarain nih, bukan bicara yang lain. Ini Allah nih yang bicarakannya, Tuhan yang kita sembah. Saya mengedepankan Al-Quran, mengedepankan hadis, dan itu yang dinukilkan oleh para ulama disepakati. Ketika berbicara tentang Allah, ketika akal tidak sampai, saya mengedepankan hal itu. Jadi akal dikebelakangkan. Ketika tidak sampai, kita taslim di situ. Ini bedanya. Saya ahlul hadis. Ahlul hadis itu artinya ahlus sunnah. Saya ahlus sunnah, kamu ahlul bidah gitu. Karena yang mengedepankan akal itu artinya bidah kan gitu. Nabi kan nggak pernah berbicara ini akal gitu, nggak pernah. Berarti kamu bidah, saya sunnah, saya ahlus sunnah, kamu ahlul bidah begitu. Ini beda, gak mungkin sama antara ahlus sunnah sama ahlul bidah. Bagaimana aja sama. Saya ahlus sunnah, pengikut Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam hadis. Kamu ahlul bidah, mengikuti pemikiran ahlul kalam. Asalnya itu ilmu filsafat datang dari Yunani. Itu kamu ahlul bidah, saya ahlus sunnah. Gak mungkin sama. Jadi kalau ada pertentangan nilai, wajar. Ya wajar. Jadi kalau mau mendebat sama saya siap berdebat. Tapi Anda tahu tuh madhabnya berbeda. Dan saya bongkar. Bukan berarti saya tidak tahu ilmu kalam. Saya pelajari itu, udah saya kuasai. Ini keliru itu. Kalau kita tahu lagi bongkar berdasarkan ilmu, ini keliru. Saya sampaikan katakan keliru. Dan saya bertanggung jawab kalau itu keliru. Dan saya siap mempertanggungjawabkannya di dunia dan akhirat. Keliru. Anda gak suka gak apa-apa. Saya tidak minta Anda suka juga kan. Anda gak ikut saya gak apa-apa juga. Saya gak nyuruh Anda ikut saya. Tapi kalau dikatakan ini benar, saya katakan itu salah. Dan di depan Allah kalau ditegakkan itu, Allah nanya ini benar atau salah. Saya katakan itu salah, hujahnya begini. Nah nanti berhadapan sama saya di depan Allah itu. Begitu kan? Berhadapan. Ini hujah ditegakkan. Anda mau ngebahas tentang Allah panjang-panjang dengan akal kamu gitu? Hah?
Begitu. Anda bisa pernah bertemu Allah nggak? Nggak pernah. Pernah melihat Allah nggak? Nggak pernah. Bagaimana akal kamu mau membahas Allah panjang-panjang dengan akal kamu? Sementara ada Al-Quran dan hadis, kamu buang begitu. Ini jalan kamu. Kami nggak gitu jalannya. Allah ini kita tidak pernah lihat, tidak pernah ketemu. Kita hanya boleh membahas Allah dengan sesuatu yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran. Dan sesuatu yang asalnya dari Allah juga, wahyu. Asalnya itu wahyu melalui Rasulullah, yaitu sunnah Rasulullah. Itu. Kalau kita tidak paham akal kita, itu artinya akal kita nggak nyampe di situ. Kita harus sadar diri, keterbatasan gitu loh. Keterbatasan diri artinya kita ini makhluk lemah. Kalau akal kita tidak sampai untuk memahami Allah secara hakiki, itu artinya tanda bahwa Allah itu maha kuasa, maha segalanya. Akal tidak menyampe gitu. Itu asalnya. Dan kita itu makhluk lemah gitu loh. Siapa Anda ingin menguasai Allah gitu? Allah mau dibongkar begini. Siapa Anda sih? Saya sih ngerasa heran. Kayak sudah tahu aja, Anda jelasin anak kamu aja nanti belum tentu paham. Jelasin anak kamu. Bagaimana sifat anak kamu? Jelasin dari awal sampai akhir, kamu belum tentu paham. Kamu ngebahas Allah dari awal sampai akhir gitu. Ini jalan keliru itu. Jalan keliru itu, Anda keliru. Ini saya pastikan itu keliru. Saya akan bertanggung jawab. Anda keliru. Itu ahlul bidah. Itu jalan sesat itu. Kesesatan itu. Panjang-panjang ngebahas Allah dengan akal kamu gitu. Ini kesesatan nyata itu. Kamu gak pernah berjumpa dengan Allah juga. Bagaimana akal kamu mau dipaksa untuk menjelaskan Allah gini gitu. Ini kesesatan itu. Yang ada itu. Ini Al-Quran, ini hadis menjelaskan tentang Allah. Kita pahami bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang Allah. Jadi kita harus tahu ilmu-ilmunya itu dari ilmu Al-Quran, dari usul fikih, apa nukilan para sahabat, para ulama. Ini maksudnya apa secara bahasa gitu. Oh, ini maksudnya. Kalau akal tetap masih gak nyampe, ya artinya itu keterbatasan akal. Dan keterbatasan akal itu di satu sudut. Saya sebutkan satu sudut. Apa sudutnya itu? Bagaimana akal itu terbatas itu kemampuannya di dalam satu sudut, yaitu bagaimana Allah, bagaimana sifat Allah. Nah, ini akal tuh terbatas di situ. Kita paham makna secara bahasa Arab. Misalkan kalau dalam bahasa Arab ada kalimat bal yadahu mabsutotan. Itu secara bahasa para Arab paham maknanya. Bahkan kedua tangan Allah terhampar, paham maksud tangan itu paham. Yang kita tidak bisa pahami, tidak bisa kita jelaskan adalah bagaimana tangan Allah. Ini jalan kita nih ahlul hadis itu dari dulu tuh nggak pernah ada yang berbicara bal yadahu mabsutotan, artinya Allah gak punya tangan. Nggak gitu caranya, nggak ada ulama yang menjelaskan itu. Nggak ada para sahabat begitu. Tapi para sahabat dari zaman dulu itu tahu Nabi tidak bisa menjelaskan bagaimana tangan Allah. Karena itu tidak ada yang bertanya. Tapi nggak ada sahabat itu, apalagi orang yang fasih bahasa Arab tidak ngerti apa bal yadahu, apa artinya itu, nggak ada itu. Ini harus tahu tuh makna itu terang secara bahasa Arab. Al-Quran itu terang di dalam bahasa Arab. Itu maknanya terang. Kaifiatnya itu tidak terang. Kaifiat tentang ini ya, saya begini ya. Kaifiat tentang sifat Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana istiwa Allah, bagaimana turunnya Allah ke langit dunia, tidak terang, tidak tahu. Karena tidak tahu, maka nggak ditanya dan tidak dijelaskan pula. Ini jalan kami nih, al-hadis itu begitu. Kita hanya mengatakan Allah di atas langit, Allah turun ke langit dunia di setiap malam, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Nggak usah tanya-tanya bagaimana. Nah, bagaimananya itu adalah batasan.
batasan kita sebagai makhluk terhadap Allah itu terbatas, bahwa kita tidak mampu untuk menjelaskan bagaimana Allah, bagaimana sifat Allah. Ini kita harus sadar diri. Kita ini makhluk yang terbatas. Kita disuruh menjelaskan makhluk yang lain aja kita nggak bisa juga. Anda jelaskan ruh, karena kita nggak bisa, apalagi mau menjelasin Allah. Banyak hal dari makhluknya kita tidak mampu menjelaskan. Bagaimana misalkan proses tubuh kita aja sendiri berjalan, kita juga gak bisa tuh menjelaskan. Bagaimana manusia bisa hidup ini, prosesnya dengan ruhnya, hubungan ruh dengan jasad, kita juga gak bisa jelasin. Gak bisa itu. Kedokteran mungkin bisa ngelihat ada proses yang fisiknya. Oh ini, misalkan ditanya ini masalah jantung, ini masalah ginjal, ini proses fungsi tubuh. Tapi kalau udah berbicara dengan misalkan hubungan antara fisik jasmani sama ruhani, dia udah gak bisa ngejelasin juga. Saya pernah belajar biologi, dosen biologi, guru biologi itu gak bisa menjelaskan tentang ruh. Gak ada itu ruh di dalam biologi, itu di kedokteran gak ada ruh itu, gak ada. Di dalam kita, di dalam Islam ada tuh ruh. Artinya ini ruh di dalam dunia kedokteran itu gak dibahas. Nah, bahas yang kita aja tentang makhluk, ruh itu makhluk ya, nggak ada yang bisa menjelasin bagaimananya, apalagi menjelasin Allah. Satu itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.